ini ada di komunikasi politik. Ada organisasi politik di dalamnya di Brian McNair itu organisasi politik banyak, ya. Artinya ada pemerintahan, ada partai politik, ya, ada ormas, ada LSM. Kalau di kita luar biasa, multi partai. Ini yang paling terbesar di dunia, yang multi partai ini. Dan banyak konsentrasinya. Jadi studi komunikasi politik paling tidak organisasi politik ada media, ada netizen. Ya. Dulu istilahnya people power, ya. Sekarang karena era media sosial maka diganti dengan netizen. Jadi tiga elemen ini teman-teman harus fokus bagaimana dari tiga elemen ini mengalir komunikasinya. Ya. Ada partai, ada ormas. Lagi tren apa sekarang? Partai politik. Di TikTok, di Twitter, apa? Lagi politik. Tidak milenial dan artificial. Yang lagi teman-teman yang sering akses apa? Informasi politik. Ya, Twitter paling serius lah dibandingkan TikTok. Ya, saya juga terpaksa melihat dua itu, walaupun Instagram ada, tapi Twitter tampaknya walaupun lebih serius daripada apa yang terjadi dalam perspektif komunikasi politik. Di tataran ormas, tataran partai politik, apa yang terjadi? Sedang apa sekarang mereka? Partai politik yang paling besar sekarang lagi memegang PDIP. Salah satunya partai PDIP. Yang lagi apa sekarang? Bukan. Artinya isu yang lagi ramai di media sosial itu kasus MK Majelis Kehormatan, ya, pencapresan pencalonan Gibran. Sampai hari ini terjadi. Kemudian pecahnya PDIP karena perahu Pak Jokowi itu berada di PDIP. Begini, sekarang setelah pecah PDIP ada kubunya Jokowi yang menyeberang ke Golkar, ya. Itu musuh berat sebetulnya Golkar, ya. Karena PDIP merasa dia label-label itu, ya. Bagaimana sekarang kubu PDIP itu merasa dihianati oleh baik Kaisang maupun Gibran, ya. Perannya berbeda sekarang. Itu akan terjadi mengonok opini publik ke depan. Sekarang terjadi perang narasi, ya, wacana di media sosial. Ya, dulu yang pro Jokowi juga, misalnya dari Sierda, apa partai sosmed masih, ya, partai sosmed masih agak netral sekarang. Dulu deh, para buzzer RP yang pro Jokowi dulu sekarang mulai menyerang, termasuk projonya, ya, lepas. Jadi ke PDIP, termasuk pencopotan baliho-baliho di beberapa wilayah, atau termasuk penggelembungan sekarang penggiringan opini oleh aspirasi pemerintah desa, Gibran dan Prabowo. Lagi tren itu keluar itu. Dan kalau teman-teman sudah belajar biometrik belum, ya, di analisis big data ini penting, ya. Analisis big data, NPPO atau biometrik, di biometrik itu tren untuk mengatakan mapping. Ya. Satu pertemuan. Baru satu pertemuan. Ya. Nanti ada khususnya pertambahan kita sudah sama metodologi seperti apa untuk mengatakan tren isu-isu di media sosial tentang isu politik. Maka berikutnya slide berikut. PR politik didefinisikan ini. Australia Framework apa? Who say what in the channel, to whom with what effect, ya. Itu klasik. Kenapa dikatakan klasik? Pendekatannya linear. Semua teori, ya. Ini bukan siapa mendapatkan apa dalam dunia politik, ya, khususnya. Ya, apa yang didapat, kapan, bagaimana, ini lagi tren. Maka trennya adalah dalam relasi kuasa. Maka yang paling saya amati, yang paling keren sekarang di media sosial, khususnya di Twitter ataupun TikTok, bagaimana orang, karena jejak digital kuat, ya. Itu hati-hati, ya, teman-teman yang suka. Ada buzzer di sini, buzzer politik belum? Oh, dulu ada beberapa kawan di kampus, ya. Dan netral lagi berpikirnya, ya. Jadi ini penting
Jadi berbicara politik itu berbicara narasi kuasa, bagaimana proses kekuasaan ini diperoleh, ya. Saya dapat apa, saya jadi apa, kan lagi tren, ya. Bahkan justru reshuffle kabinet dari PDIP, ya. Jadi Pak Jokowi akan mereshuffle beberapa menteri, gara-gara kemarin partai berbeda. Dia lagi isu keduanya tentang anaknya, dinasti politik. Oh, dinasti politik lagi tren. Saya terakhir nulis di Kompas Nasional itu tentang dialektika berpolitik, ya. Termasuk memiliki 3 isu besar. Ya. Jadi khusus bagaimana proses dialektis orang-orang yang pro dinasti dan tidak. Dan itu terjadi di kita. Nggak tahu teman-teman apakah akal sehat masih jalan, ya, pro dinasti atau tidak. Kalau saya sebagai Jokowi, kalau Anda sebagai Jokowi akan membela Gibran ya, mati-mati atau anak sendiri ya. Dan itu masih kuat kita. Kita tuh kalau kita pro demokrasi, demokrasinya pendulumnya lagi mengalami krisis ya. Kesempatan untuk demokrasi itu menjadi lupa kalau teman-teman memiliki kompetensi dan secara profesional memiliki kesempatan yang sama. Ini penting ya, dalam relasi kuasa siapa dapat apa dengan cara apa, ya, itu penting bagi berdua. Dan distribusi kekuasaan menjadi tujuan biasanya. Di mana pro status quo teman-teman hari ini, ya, itu masih kuat. Artinya zona nyaman kekuasaan menjadi tujuan, maka demokrasi menjadi mati. Ya. Ini resiko dari dinasti itu. Semampu apapun teman-teman, kalau tidak punya relasi apapun dengan kuasa, apalagi mayoritas, ya, apalagi punya jabatan, maka teman-teman tidak akan maju. Ini yang repotnya. Kalau dinasti menjadi sebuah gaya berpolitik. Oke. Kemudian juga dalam PR politik sebagai proses komunikasi, di dalamnya ada persuasi, penyebaran dan komunikasi. Ini beberapa referensi. Saya tadi kembali ke proses politik. Ini pertukaran simbol ya. Kemudian kesan antar aktor politik. Jadi para aktor ini bermain. Kalau teman-teman tahu teori dramaturgis dari siapa tuh? Ya, dalam dunia politik erat dengan teori dramaturgis dari Irving. Ya, apa istilahnya? Di situ ada backstage dan front stage. Jadi seorang aktor politik cenderung memainkan peran di depan panggung seperti apa, di belakang panggung seperti apa. Yang kasus terbesar terakhir adalah bagaimana merapatnya Pak Prabowo ke perahu pemerintahan Jokowi. Setelah meninggalkan partai konstituen, ada yang bunuh diri, ada yang sakit, wah, gontok-gontokan, ada yang terbunuh, ya. Saking membela Pak Prabowo capres 2019. Dan ditinggalkan, tidak pernah berterima kasih Pak Prabowo ini, ya, ke para konstituen yang dulu taat loyalis. Begitu saja, ya, meninggalkan para pendukungnya saat itu. Dan sekarang dihujat kembali oleh para pendukung Prabowo. Dulu beliau habis-habisan hari ini membela Prabowo untuk calon presiden. Tapi setelah Prabowo masuk ke perahu Pak Jokowi, para konstituen ditinggalkan dan mereka sakit hati. Ini potensi kalau saya sebagai politisi, saya akan memanfaatkan istilahnya masa-masa ini yang mengambang, ya, plotting mas itu penting. Kita masih plotting mas, generasi Z, generasi milenial plotting mas, masa-masa mengambang, ya, tidak ada ikatan apapun, ya, termasuk para loyalis kemarin lagi krisis sekarang. Kalau saya berada di pihak Anies atau di pihak siapa Ganjar, itu saya akan mencoba membongkar itu yang dulu pendukung Prabowo itu untuk beralih. Karena mereka saking kecewa sekarang. Ya, ditinggalkan Prabowo. Oke, begitu ya. Itu yang lagi tren di tingkat pertukaran simbol atau aktor-aktor yang dimainkan. Kemudian lembaga, masyarakat umum dan media dalam sistem politik. Kemudian juga ada faktor struktural dan semi struktural. Ini hukum kemarin MK. Ya. Asumsi saya sebagai pengamat komunikasi politik kemarin banyak tatkala Anwar Usman memutuskan diputuskan dipecat karena melanggar kode etik, asumsinya
klausul cacatnya produk hukum ternyata tidak berlanjut, ya. Gibran tetap maju, ya. Ini yang saya tanya ke orang-orang hukum, kenapa sih di Fakultas Hukum tidak logis, tidak masuk nalar gitu? Karena sesuatu yang klausulnya cacat, mestinya produk pun cacat mestinya. Dan ini yang lagi diproses, ya. Kok hukum berlaku tidak berlaku surut katanya. Jadi MK Anwar Usman memutuskan Gibran dengan merubah ayat, menambahkan ayat tersebut, itu melakukan koordinasi sekaligus dan membuat legalitas Gibran menjadi sah secara hukum. Tapi ini oleh berbagai media termasuk Kompas, TV, baca Tempo.com, bagaimana majalah ini sangat bombastis judul-judulnya, mulai dulu Pak Jokowi sebagai tokoh Pinocchio, ya, jumpanya heboh. Kemarin judul majalahnya terakhir apa? Anak haram konstitusi berani. Wah, gila, ya. Saya nggak tahu orang-orang Tempo itu berani judul-judul yang bombastis. Kalau saya sendiri nggak berani. Itu takutnya ditangkap juga sih. Cuma Orde Baru itu, ya, yang sangat-sangat kritis seperti itu. Tapi enggak, kalau Tempo itu memang saya lihat tokoh-tokohnya walaupun Gunawan Muhammad sering diserang, ya, kemarin kurang hati-hati, ya, kalau TNI dan ada di Keraton Solo, di pemerintahan Solo, seolah-olah proses pendukungan ke Gibran, padahal bukan, ya. Itu perubahan Pak Gunawan Muhammad. Tapi saya suka jalan pikiran catatan pikir Tempo ini, ya. Menarik, ya. Oke, ini konstitusi ini menjadi landasan hukum, ya. Penting kenapa MK kemarin Anwar Usman dan produknya tidak gagal juga, ya. Saya pikir sih tatkala Anwar Usman dicopot otomatis ayatnya juga direvisi. Ternyata ada uji material dan uji formal. Yang kemarin sampai melanggar kode etik itu uji materialnya, uji formalnya. Materialnya belum, MK yang baru belum. Sementara KPU digugat juga hampir 70 triliun, ya. Karena menerima pendaftaran orang yang usianya di bawah 40 lagi digugat. Jadi orang cenderung bermain panggung sebetulnya hari ini, ya, ke depan yang ternyata tidak membawa, ya, substansi. Ya, ini juga hati-hati teman-teman. Jadi nanti akan terjadi bagaimana, karena ini dasar hukum ini penting untuk pelajarannya demokrasi. Belum lagi bicara budaya, bicara norma, nilai-nilai secara keseluruhan. Next, Mas Pak Jejo. Biar nanti dalam teori dan praktek dapat didekati dari berbagai perspektif, ya. Tadi saya bicara masalah itu linear. Bayangkan linear seperti apa? Pendekatan teori linear. Saya work in channel itu linear. Kenapa dikatakan linear? Satu arah. Siapa mendapatkan apa dengan melalui channel apa, dapat apa. Hari ini komunikasinya sangat konvergen, ya. Tapi negara berkembang seperti ini, maka pemanfaatan public figure, tokoh-tokoh masyarakat masih kuat. Kenapa teori rasional masih kuat di negara berkembang seperti kita? Karena negara kita pendidikannya masih rendah. Jadi pun kalau sekarang akses media sosial, kontennya apa yang diakses oleh warga? Paling TikTok hiburan, ya. Nah, serius bangsa ini. Bingung saya. Itu bedanya dengan negara maju, ya. Jadi oke lah, sampai anak-anak SD dapat pegangan gaji, tapi kontennya yang di-searching itu bukan hal-hal yang serius. Dan terjebak pada hipnosis tentang yang ringan, hiburan. Ini yang penting. Generasi milenial saya juga cenderung mencari konten yang menghibur saja. Urusan politik di mata teman-teman apa sih politik itu? Panggung drama, apalagi penuh dengan apa kira-kira politik? Kalau bicara politik sekarang, kalau di mata teman-teman penuh nipu-nipu, penuh diri, money politik, transaksional, apalagi. Sehingga apatis, bukan tidak aware, apatis gitu. Ya, ini yang berbahaya menurut saya.
berbahaya menjadi bom waktu sesaat. Siapapun jadi presiden kita tidak pernah tahu, tidak pernah care. Untuk menjadi pemilih yang cerdas tidak mudah. Ya, padahal hampir 50 juta penduduk Pulau Jawa ini akan suaranya kemana dan generasi milenial kuat ya paling besar. Kemarin saya dialog di tingkat kelurahan tidak jadi karena para calon ininya nggak mau ya bukan persoalan forum dan polsek juga tidak mengizinkan. Untuk dialog saja para calon pendidikan politik belum siap ternyata para calon. Ya. Ini kondisi real warga kita belum siap termasuk para calon. Kayak si akal itu sebuah strategi komunikasi. Di dalamnya banyak berbicara strategi komunikasi dalamnya macam. Termasuk tadi penggunaan program bagaimana propaganda, black campaign, kemudian membangun opini, ya, itu memiliki strategi masing-masing. Termasuk iklan politik. Para aktor politik juga bermain, sampai pusat sampai daerah. Jadi ada pencocokan beliau ini menjadi strategi. Bagaimana para incumbent atau kandidat ini merasa kenapa sih ada penggiringan opini, ada yang memasang baliho, ya, termasuk di Bali, kemudian menuju ASN Boyolali.